sih ada aja yang busuk kayak gitu ya, busuk semua. Jadi apa ya, pokoknya yang penting kita itu melakukan perawatan ya. Jadi hai sahabat jamur semuanya, kembali lagi bersama saya Sulis Jamur. Kali ini aku mau bahas tentang backlog yang kena serangan hama seperti ini. Jadi apabila backlog teman-teman itu udah ngalamin kerusakan parah seperti itu ya, teman-teman itu harus tahu cara-caranya supaya nggak nggak ngalamin kerugian yang besar. Jadi kalian itu harus ekstra hati-hati juga ya dalam bertani jamur tiram ini. Nah, kalau teman-teman ingin backlognya seperti punya saya, putih-putih dan bagus-bagus, itu teman-teman sebelum teman-teman melakukan pengisian kumbung atau masih baru memindah backlog, itu teman-teman harus lakukan pengeleman. Nah seperti ini punya saya, antisipasi pokoknya baru naruh itu harus dilakukan pengeleman seperti ini. Jadi antisipasi hama lah seperti itu. Jadi teman-teman itu harus mengerti dan gimana caranya perawatan jamur, perawatan backlog itu kalian itu harus mengerti ya. Mudah aja, jadi petani jamur tinggal semprot, tinggal panen, kalau kayak gitu mudah. Tapi kalau teman-teman udah kena hama seperti itu tadi, teman-teman itu harus belajar lagi. Seperti saya ya, saya juga pernah ngalamin dulu satu kumbung itu bukan yang di sini tapi kumbungnya di kumbung yang baru itu. Aku nggak ngelakuin pengleman, cuma yang separuh aja aku lem, soalnya pas waktu itu nggak kerawat, jadi semuanya itu busuk. Dan dia kayak punya temen ini ya di grup ini. Jadi itu aku langsung melakukan penyopotan tutup cincin. Itu aku ambil, terus kemudian aku potong dan kemudian aku lem lagi, kemudian 2 hari sekali itu disemprot dengan pestisida. Pestisidanya sih apa aja ya, yang penting pokoknya racun kayak gitulah. Dan pasti kita nggak akan ngeracunin jamur ya, karena otomatis kalau backlog kita terserang hama ini, jadi backlognya itu macet, nggak mau berbuah karena miselium yang ada di backlog itu dimakan oleh serangga itu. Jadi serangga itu sebenarnya hewannya itu terbang dan dia itu cepat sekali berkembang biak. Terus dia itu bertelur di bagian ini ya, di bagian depan backlog. Kemudian itu menyerang perlahan dan sebenarnya di dalamnya itu adalah kayak ulet, cuma kecil banget, dan itu adalah telur dari serangga kecil ini. Dan kalau dibiarkan itu, misalkan di sini kena dibiarkan, itu bakalan semua kumbung bisa kena. Tapi kalau kita itu antisipasi, dilem dulu sebelum jamurnya itu berbuah atau sebelum kita melakukan pembukaan koran, itu otomatis dia kalau jalan-jalan lah, misalkan di sini, dia itu pasti akan lengket di sini dan dia insya Allah nggak bisa berkembang biak. Meskipun kita melakukan penyemprotan setiap hari lah, penyemprotan pestisida, itu yang mati cuma di sini, di bagian depan ini. Tapi kalau backlognya ini sudah terkena serangan di bagian dalamnya itu ulatnya itu nggak bakal mati dan dia akan berkembang biak menjadi larva, menjadi serangga lagi, dan dia pokoknya cepet banget dia itu berkembang biaknya. Jadi aku udah ngalamin sendiri.
Jadi teman-teman, backlog aku itu juga pernah ngalamin kayak gitu ya, bukan hanya dulu-dulu aja. Sekarang pun aku juga masih ngalamin yang seperti itu. Dan kalau misalkan backlog aku dibiarin, nggak dilem, itu pasti seperti ini. Nah, tapi ini alhamdulillah ini masih selamat ya, ini udah tertolong. Jadi ini kalau nggak segera ditolong, nah ini akan busuk semua dan dia itu macet, nggak mau berbuah. Jadi ini dulu pas habis kena misal apa ya, kena serangan pertama maksudnya apa ya, baru kelihatan ini backlog aku kenapa ini. Terus kemudian aku teliti, aku lihat-lihat, ternyata banyak ulat dan banyak serangga seperti ini. Dan kemudian aku lem. Nah, jadi pokoknya ada lubang, ini pasti wis dimakan, dibikin telur, pokoknya dibuat habis sama ini serangga. Dan kemudian ini aku lem ya, ini aku lem. Dan di sini juga pokoknya semuanya aku lem tuh. Masih lengket kan? Ya, ini. Nah, ini kecil hitam-hitam ini yang lengket ini semuanya yang memakan miselium sampai habis, sampai backlog teman-teman itu habis dan bikin kalian itu bangkrut ya. Jadi kalian itu harus lakuin pengeleman seperti ini supaya ini ya, serangannya ini nggak berkembang biak dan dia itu misalkan jalan-jalan kena perangkap deh. Jadi backlog kalian itu aman dari serangan hama ini. Jadi backlog aku tuh bagus-bagus kan, aku nggak pamer ya, cuma aku ngasih tahu aja ke teman-teman. Jadi backlog aku putih-putih kayak gini, bagus-bagus kayak gini, itu aku kasih lem supaya hewan-hewan seperti ini bisa lengket dan apabila backlog teman-teman rusak itu bisa diatasi. Apa kalian mau tahu backlog aku yang rusak itu? Sebentar ya, aku kasih tahu. Tapi malu juga sih ya, karena YouTuber biasanya ngasih informasi, tapi kali ini tapi aku ngasih informasinya itu nggak abal-abal lah, nggak pengalaman hoax lah itu ya istilahnya. Ini pengalaman aku sendiri ya teman-teman, ini kayak punyanya temen di grup sebelah itu. Sebenarnya aku itu malu karena masa sih, kadang biasanya teman-teman itu manggil saya master, tapi masternya kali ini gagal total. Jadi backlog aku yang dua deretan ini di belakang aku itu pada rusak karena hama. Nah, kalian ingin tahu? Deng. Yap, tuh. Nah, itu teman-teman, jamur aku yang dua ini udah aku buang ya. Aku pisahkan kan dua ini rusak semua. Jadi yang sebelah situ aku pilihin, aku pisahin yang masih bagus dan kiranya masih bisa berbuah, aku pindahin. Jadi ya alhamdulillah masih ada buahnya meskipun 1, 2, 3, 4. Jadi ya ngurangin angka kerugian lah kayak gitu ya. Jadi meskipun kayak gini, ini tetap bisa berbuah dari sini. Tuh ada kayak bukan kirain ini pinhead. Jadi di sini nanti bisa berbuah, atau kalian bisa melakukan penyobekan di belakang, ini juga bisa berbuah. Asalkan backlognya itu masih putih seperti ini ya, itu bisa dipisahkan dan dia bisa berbuah lagi. Tapi kalau backlognya itu udah hitam semuanya kayak gini, itu alamat kalian harus membuangnya. Karena selama kalian kalian simpen itu, semakin berkembang biak lagi itu hamanya ini. Jadi
karena dia itu masuk ke dalam backlog dan dia itu di pestisida apapun itu nggak bakal mati. Tapi kalau kalian buang, kalian bakar, ya otomatis itunya kebakar juga. Tapi ya begitulah nasib petani jamur. Jadi apa ya, gimana kita itu akan menjadi master, tapi kalau kita nggak mencari-cari solusinya, itu harus kalian cari sendiri ya sebenarnya. Aku sih nggak pelit-pelit lah untuk berbagi informasi buat teman-teman para petani jamur. Ya sekiranya aku udah pernah ngelakuin, aku bakalan kasih informasi ke teman-teman supaya lebih barokah lah kayak gitu, supaya teman-teman juga nggak bakalan frustasi di bagian budidaya jamur ini. Jadi jadi petani jamur itu nggak gampang juga nggak susah sebenarnya kalau kita udah menguasain, tapi juga nggak gampang juga, karena meskipun aku udah 3 tahun di petani jamur, itu masih ada aja yang busuk kayak gitu ya, busuk semua. Jadi pokoknya yang penting kita itu melakukan perawatan ya. Jadi usahakan sesering mungkin kalian itu mengecek backlog kalian itu apakah ada serangan hama, apakah backlog kalian itu baik-baik saja, apakah backlog kalian itu sakit, apakah backlog kalian itu sehat. Itu kalian harus memeriksa setiap hari. Jadi meskipun kena serangan hama, jadi teman-teman itu bisa langsung sigap untuk menanganinya kayak gitu. Oke teman-teman, sudah mengertikah kalian cara menangani backlog yang seperti ini? Kalau belum paham, kalian bisa tanya-tanya di WA aku, ada kok di description box, aku sertakan nanti ya. Jadi aku tuh nggak mau ya berbagi informasi tapi aku tuh nggak ngerti, berbagi informasi tapi aku nggak tahu. Jadi aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi misalkan backlog aku busuk, ya aku bagiin lah buat kalian solusinya, misalkan supaya backlognya itu nggak busuk. Nah aku kasih tahu yang dekat ya, seperti ini. Nah teman-teman, nih backlog aku tuh busuk semua karena efek corona. Aduh, sebenarnya ini dua ini aku tuh nggak aku kasih lem juga, pokoknya nggak kerawat karena kemarin itu aku super sibuk banget. Seharusnya sih kalau teman-teman itu harus punya pekerja ya, jadi kayak aku lah, bukan teman-teman ya, aku ya seharusnya punya pekerja yang mana apabila aku nggak mampu ngelakuin pengeleman lah misalkan ya, jadi aku tuh harus punya pekerja untuk aku suruh melakukan pengeleman supaya nggak telat. Jadi daripada kita rugi banyak, mending kita rugi ongkos untuk si pekerja itu ya. Alhamdulillah aku sekarang udah ada. Nah ini juga ada yang bagus, karena kemarin itu ya alhamdulillah nggak semuanya ya, baru ada serangan cuma dikit lah kayak gitu. Terus dia itu ketahuan aku, jadi nggak begitu banyak. Nah seperti ini aja aku tuh udah males banget ngelihat backlog yang kayak gini, udah kayak geram banget ya sebenarnya. Seharusnya kan ya tetap aja sih berbuah kayak gini, pasti ada buahnya kalau backlognya itu putih. Dan biasanya itu backlog aku yang aku rawat, yang aku sayang-sayang, yang aku timang-timang, ya kayak ginilah, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, putih-putih, bersih-bersih,
meskipun yang nge-YouTube ini nggak bersih, nggak putih, yang penting jamurnya itu putih cantik. Oke, maaf ya kebanyakan bacot. Nah jadi seperti ini teman-teman. Gelap lagi. Nah kayak gini ini putih-putih semua. Kayak gini sih backlog aku. Karena sebenarnya aku tuh kalau ngelihat backlog yang rusak-rusak itu pokoknya geram banget, pengen segera ngebuangnya kayak gitu. Jadi ya kayak ginilah pokoknya, nggak kelihatan ya. Ya kayak ginilah pokoknya backlog aku. Tuh yang bagian sana juga bagus-bagus, cuma yang sebelah situ aja yang nggak kerawat, itu yang nggak aku lem. Itu dua deretannya sekitar kira-kira 500-an kalau nggak 600. Jadi kayak gitu tuh, seperti ini putih-putih semua kan, ada yang busuk, ada yang jelek. Oh ya ada saja, tapi kan 1 2 3 ya lumayan. Lumayan. Nah sekarang kalau seperti ini ya cuma satu kan, bagian bawah tambah bagus-bagus. Oke ya teman-teman, cukup sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.